Bismillah, kita mulai ya. Kalau cintanya manusia pada Rasulullah itu hakikatnya juga bagian dari cintanya manusia pada Allah. Kadang ada orang tanya, Pak, saya tuh cintanya Allah sajalah, tidak pakai yang lain. Lah Rasulullah tidak, wong ya Allah saja. Tidak begitu cara berpikirnya. Jadi cinta kita pada Rasulullah itu bagian dari cinta kita kepada Allah. Jadi lingkaran besarnya adalah cinta pada Allah. Yang bagian dari kecintaan kita pada Allah itu cinta kita pada Rasulullah. Nah, kisah nyata tentang Rasulullah ini saya baru saja dapat tadi sore. Jadi ada seorang ulama bernama Syekh Isa Bayanuni. Beliau ini dari desa Bayanun di kota Aleppo, Suriah. Syekh Isa ini sangat mencintai Rasulullah. Sampai satu ketika beliau bermimpi bertemu Rasulullah. Rasulullah terus bilang padanya, "Wahai Bayanuni, kami sudah menyiapkan tempat untukmu di dekat kami." Nah, setelah itu Syekh Isa ini berangkat haji ke Mekah, ziarah di makamnya Rasulullah. 3 hari setelah ziarah beliau sakit terus wafat. Dimakamkan di pemakaman Baqi Madinah tahun 43. Tidak lama, beberapa tahun setelah wafat, makam beliau dibongkar. Karena biasa kalau di sana kan makam itu ditumpuk-tumpuk. Dan ternyata jasad beliau masih utuh, meskipun sudah beberapa tahun. Orang-orang takjub, tapi terus orang-orang paham kenapa kok bisa begitu dari syair beliau sendiri. Jadi beliau menulis syair yang sangat indah, yang maknanya ternyata persis sama dengan yang dialami. Jadi beliau nulis syair seperti ini: jasadun tamakkana hubbu Ahmadin fihi, tawallahi innal ardo la tablihi. Jasad yang menyimpan cinta pada Ahmad atau Nabi Muhammad, demi Allah tak akan pernah dimakan bumi. Au kaifa yatblihi turab wa hubbuhu fi qalbihi wa madhuhu fi fihi. Bagaimana tanah akan menghancurkannya, sedangkan cinta pada Nabi ada di hatinya dan pujian pada Nabi ada pada lisannya. Akfir alaihi minas sholah, perbanyaklah sholawat pada Nabi. Fa innaha nurun likobrika indama ta'wihi, karena itu akan jadi cahaya di kuburmu saat engkau memasukinya. Nah, ternyata beliau sendiri yang nulis syair seperti ini dalam rangka cintanya pada Rasulullah, dan oleh Allah bunyi syair ini dibuat persis sama dengan kondisi beliau sendiri. Kalau ini kisah nyata. Nah, baik. Ini logikanya sama. Jadi kalau dalam diri kita ada cinta pada Rasulullah, kalau Rasulullah hidup di hati kita, bahkan tanah pun tidak akan berani menghancurkan kita. Kalau mulut kita terbiasa memuji kekasihnya Allah, ya tanah juga tidak akan berani menghancurkan jasad mulut kita. Nah, ini cara berpikirnya saat itu. Baik. Ini ya, jadi ini dasar-dasarnya, logik-logiknya. Kalau teman-teman bertanya kenapa sih hubungan dengan Rasulullah itu harus ke tataran cinta. Nah, sekarang kita lacak sekarang hakikat kecintaan kita pada Rasulullah. Ini saya ambil dari berbagai sumber. Kita lacak dalil-dalil dulu. Siapa tahu nanti ada yang tanya, kan sekarang sering orang tanya, ngaji opo itu ndak ada Qur'annya, ndak ada hadisnya. Bulan ini banyak sekali Qur'annya, hadisnya. Semoga dianggap ngaji beneran akhirnya. Oke ya. Yang pertama, cinta pada Rasulullah itu sesuatu yang patut saja, lazim saja.
Maksudnya apa? Loh, Rasulullah itu sudah sangat mencintai kita. Sepenuh hidupnya yang menggalaukan, menggelisahkan beliau adalah nasib umatnya. Kalau kita mencintai beliau, itu sesuatu yang wajar sekali. Makanya bahasa di situ ditulis patut memang kita mencintainya. Tidak pantas kita itu tidak cinta pada beliau. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sangat berat dalam diri beliau itu kondisimu. Beliau itu selalu mikir engkau. Harisun alaikum, ingin gimana umatku bisa selamat. Kemudian raufur rahim, sangat belas kasihan, sangat penyayang pada kalian. Jadi cintanya Rasulullah itu sudah sangat dalam pada kita. Kita aja yang sering jual mahal pada beliau. Ada cerita yang saya hafal sampai sekarang, saya lupa kitabnya, tapi ini tentang akhir hidupnya Rasulullah. Jadi ada cerita di akhir hidup beliau ketika Jibril datang. Kemudian Rasulullah mengizinkan Jibril mendekat. Itu Jibril bilang, wahai Rasulullah, aku datang untuk mengambil nyawamu. Kata Rasulullah, yes, kalau memang sudah waktunya. Cuma ada ndak sih berita gembira di akhir hidupku? Terus Jibril bilang, tidak usah khawatir Muhammad, karena dosamu semuanya sudah diampuni oleh Allah. Dan nabi-nabi dan para rasul sebelumnya tidak boleh masuk surga sebelum engkau masuk surga duluan. Dan ini nanti semua malaikat akan mengiringkan ruhmu kembali kepadanya. Itu jawabannya Jibril seperti itu. Tapi Rasulullah justru bilang, itu kan kalau tentang saya, bukan itu yang saya inginkan. Saya ingin kabar gembira tentang umatku. Nah, terus Jibril bilang, iya, kamu juga harus gembira Muhammad. Nanti umatmu siapa saja asal mengikuti petunjuk Al-Quran, mengikuti sunnahmu, akan dijamin keselamatannya, dijamin surganya. Nah, baru Rasulullah, alhamdulillah, kalau gitu silahkan dicabut nyawa. Nah, ada cerita di kitab itu, ketika Rasulullah merasakan beratnya lepasnya nyawa dari raga, beratnya sakaratul maut, ada cerita beliau ini memohon, semoga nanti sakitnya sakaratul maut untuk seluruh umatku, biar aku saja yang merasakan. Kalau sakitnya seperti ini, biar aku saja yang merasakan. Nah, terakhir ketika beliau masih sempat berpesan, ada 3 hal yang dipesankan oleh Rasulullah. Yang pertama, jangan tinggalkan sholat. Yang kedua, jagalah perempuan. Jadi lindungilah perempuan. Dan yang ketiga, ini terkenal sekali, ummati, ummati, ummati. Jadi yang ketiga, umatku. Ini menurut saya tidak pantas kalau kita tidak mencintai Rasulullah. Beliau begitu peduli, begitu mencintai kita. Ada banyak momen-momen betapa beliau itu sangat mencintai umatnya. Bahkan umat yang menyakiti beliau seperti di Taif, itu pun beliau masih mendoakannya supaya mereka dapat hidayah, tidak memaki, tidak melaknat. Baik, jadi yang pertama ini, hakikat cinta pada Rasulullah itu kepatutan, kelaziman. Yang kedua, selain kepatutan juga kepatuhan. Jadi Allah juga menuntun kita untuk
mencintai Rasulullah dan patuh padanya. Ini surat Ali Imran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi ini Allah sendiri yang berpesan pada kita, kalau kalian mencintai Allah, jadi ini pesannya Allah, katakan wahai Muhammad, Qul itu pada Nabi Muhammad, katakan wahai Muhammad pada umatnya, berarti kan kalau kalian mencintai Allah maka ikutlah aku. Aku kan berarti Nabi yang disuruh bilang pada umatnya. Yuhibbukumullah. Kalau kita sudah mengikuti Rasulullah, mencintai Rasulullah, pasti Allah cinta pada kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur rahim, karena Allah itu Maha Pengampun juga Maha Penyayang. Jadi ini alasan kedua, kepatuhan. Berarti apa? Ya Allah juga menyuruh kita mencintai Rasulullah. Jadi tidak boleh lagi alasan saya Allah saja Pak, tidak pakai Rasulullah menghalangi jalan, itu tidak tahu adab namanya. Wong Allah sendiri merintahnya begitu. Jadi kalau kita mengklaim diri kita mencintai Allah, ya cintai Rasulullah, patuhi Rasulullah. Baik, ini alasan kedua, hakikat kedua dari cinta kita pada Rasulullah. Yang ketiga, kalau tadi kepatuhan, kalau ini diksinya kewajiban. Ini ada satu hadis, bisa dicek di Bukhari. Saya lupa tidak nulis terjemahannya, tidak apa-apa ya. Jadi saya ceritakan saja isinya. Jadi ini cerita Rasulullah bersama Umar bin Khattab. Jadi ketika berdua antara Rasulullah dan Umar ini, terus Umar bin Khattab bilang, wahai Rasulullah, engkau aku cintai, lebih aku cintai dari apapun kecuali diriku sendiri. Jadi, aku masih cinta diriku, tapi kalau yang lain-lain enggak lah, masih menang sampean. Tapi kata Rasulullah, enggak, jangan begitu wahai Umar, walladzi nafsi biyadi, harusnya apa? Engkau mencintaiku sampai segala sesuatu termasuk dirimu. Jadi, ini kabarnya Umar berpikir sebentar, apa ya harus begitu? Ternyata ketemu oleh Umar, ya memang harus begitu. Jadi memang segala sesuatu harus tidak mengalahkan cinta kita pada Rasulullah. Berarti apa? Prioritas hidup kita yang paling awal ya cinta kita pada Rasulullah. Jadi bahkan bukan harta, bukan anak-anak, bukan ini, nanti ada ayat selanjutnya, saya lanjutkan saja ya, biar lebih jelas kenapa kok harus segalanya. Ini di surat At-Taubah ada lebih tegas lagi. Qul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum. Ini disebut semua. Wa amwalun niktaraftumuha wa tijaratan tahsyauna kasadaha wa masakinu tardaunaha. Jadi ini jangan sampai ada yang melebihi cinta pada Rasulullah. Apakah itu cinta kita pada bapak, pada anak, pada saudara, pada istri, pada keluarga, pada kekayaan, pada perdagangan yang jadi andalan hidup kita, berarti karir, pekerjaan, pada tempat tinggal dan lain sebagainya. Jangan sampai ini lebih kita cintai dari Allah dan Rasulnya. Ini coba nanti dicek ya, surat At-Taubah ayat 24. Kenapa sih tidak boleh begitu? Karena hakikatnya hidup kita di dunia ini adalah Abdullah dan Khalifatullah. Semua yang disebut tadi, bapak,
anak, harta, dan lain sebagainya, harusnya adalah kendaraan kita, fasilitas kita, nikmat yang diberikan oleh Allah pada kita yang harus kita manfaatkan dalam rangka lebih dekat pada Allah. Jadi kalau ada kok mengalahkan cinta kita pada Allah dan Rasulullah, berarti kita sudah salah jalur, salah sikap. Kalau ingin selamat, nomor satunya harus Allah dan Rasulullah. Yang selain itu, ya memang harus kita bereskan, kita jalankan. Dalam rangka apa? Biar kita lebih kuat lagi, lebih mantap lagi untuk semakin dekat pada Allah. Kalau begitu berarti pekerjaan ditinggal, Pak. Kekayaan dibuang, Pak. Anak istri ditinggal. Tidak ada yang bilang begitu. Tapi jangan sampai semua itu kita cintai melebihi cinta kita pada Allah dan Rasulullah. Kenapa? Hadir kita saat ini di muka bumi ini sekarang membawa amanat hakiki, yaitu sebagai Abdullah dan Khalifatullah. Jadi ini makanya di ayat ini saya sebut pakai istilah keselamatan. Karena begitu yang tadi kita cintai lebih daripada cinta kita pada Allah. Kalau bahasanya Al-Quran, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'amrih. Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Ini ancaman tapi halus. Mungkin kalau kayak bahasa kita sehari-hari, coba kamu lihat saja nanti, tunggu saja nanti akibatnya. Maksudnya apa? Ya kalau orang salah jalan, melenceng itu kan, ya coba saja nanti lihat akibatnya. Karena ya salah jalan itu tidak akan sampai pada tujuan. Kalau kalian ingin bahagia dengan itu semua, kalau kalian ingin sukses dengan itu semua, tapi mengabaikan Allah dan Rasulnya, lihat saja nanti kalau Allah mendatangkan amruhu, urusannya. Baik, intinya itu sebenarnya. Makanya saya sebut kalau ingin selamat hidup, selamat dunia, selamat akhirat, ya Allah dan Rasulnya nomor satu. Nomor satu itu berarti tabrakan urusan apapun jangan sampai kalah. Pak, Allah nanti saja Pak, sekarang dapat jodoh dulu lah Pak, sekarang enggak. Itu nanti kamu tidak peduli lagi dengan norma-norma yang diberikan oleh Allah dalam urusan perjodohan. Kerja dulu Pak, kerja dulu Pak. Iya kerja, tapi jangan lupa tetap Allah yang nomor satu. Jadi iya kamu bekerja, tapi tidak nabrak norma-norma yang diberikan oleh Allah. Nah ini yang orang sering lupa. Kenapa kok banyak orang korupsi? Ya pasti karena Allah dan Rasulnya tidak nomor satu.